Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. Sebelum lanjut ke pembahasan, di sini kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Ahmad Awal Jamal Muafifi dengan NIM 060203240003 dan rekan tim saya. Dan saya Yunda Riana Salsafila dengan NIM 060 2032 4007. Di latar belakang kami itu menjelaskan tentang manajemen mutu itu memiliki peran strategis dalam mengendalikan serta mengevaluasi seluruh proses pendidikan agar berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi mutu produk pendidikan itu dipengaruhi oleh sejauh mana lembaganya mengelola seluruh potensi secara optimal, mulai dari tenaga, kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, hingga sarana pendidikan, keuangan, dan termasuk hubungannya dengan masyarakat. Jadi, pada lembaga pendidikan, Islam itu harus mampu merubah paradigma kependidikan yang berorientasi pada mutu semua aktivitas yang berinteraksi di dalamnya. Seluruh mengarah pada pencapaian mutu yang ingin diwujudkan. Namun, upaya penjaminan mutu itu tidak cukup hanya dilakukan secara internal saja, melainkan itu perlu didukung oleh sistem eksternal melalui mekanisme eksternal. Jadi, sistem penjaminan mutu eksternal itu adalah akreditasi yang dijalankan oleh BAN Akreditasi Nasional atau BAN perguruan tinggi atau pendidikan atau lembaga-lembaga secara efektif. Jadi, SPME itu berperan sebagai sarana evaluasi berkelanjutan yang mana terhadap mutu pendidikan, di mana hasilnya digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi peringkat akreditasi sekaligus menjadi dasar dalam upaya peningkatan mutu kualitas lembaga pendidikan. Jadi demikian penjelasan latar belakang itu dapat disimpulkan keberadaan lembaga akreditasi itu memiliki peran yang sangat penting pada sistem penjaminan mutu pendidikan, karena berfungsi menilai kesesuaian mutu dengan standar nasional serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Lanjut ke rumusan masalah. Di rumusan masalah itu yang menjadi fokus pembahasan kali ini itu ada 4. Yang pertama, bagaimana pengertian sistem penjaminan mutu eksternal itu. Yang kedua, apa tujuan sistem penjaminan mutu eksternal. Terus, apa saja macam-macam lembaga sistem penjaminan mutu eksternal. Dan yang terakhir, bagaimana fungsi BAN PDM di SPME. Di definisi, di pembahasan pertama itu tentang pengertian, definisi dan landasan. Untuk secara umum, kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Jadi mutu itu adalah tingkat baik buruknya suatu kadar atau derajat nilai pada benda dan jasa. Jadi secara umum, kualitas atau mutu itu gambaran karakteristik tersebut. Jadi kayak ini baik buruknya sesuatu. Jadi kalau dalam pendidikan itu berarti baik buruknya pendidikan tersebut itu apa, kekurangan, kelebihan. Jadi ada namanya akreditasi itu. Lanjut ke sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. Di Indonesia itu dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional, perguruan tinggi BAN PT, serta lembaga-lembaga mandiri yang diakui pemerintah dengan tujuan memastikan perguruan tinggi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Jadi, sistem penjaminan mutu eksternal adalah itu penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan. Jadi, sistem pendidikan mutu eksternal itu pendidikan dasar dan menengah, dan selanjutnya disingkat SPME Dikdakmen atau kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, atau proses yang terkait untuk melakukan evaluasi penilaian melalui akreditasi untuk menilai apakah ini layak atau tidak untuk diakreditasi gitu. Jadi untuk dalam
berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, sistem penjaminan mutu eksternal itu selanjutnya disingkat SPME atau adalah rangkaian unsur dan proses yang berkaitan dan tersusun secara terstruktur dan teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tingkat tinggi melalui akreditasi. Adapun juga itu prinsip-prinsip SPME. Adapun prinsip-prinsip SPME itu ada 4. Yang pertama akurat. Jadi proses pengambilan keputusan dalam kegiatan fasilitas dan penilaian akreditasi itu harus didasarkan pada data serta informasi yang valid, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan di evaluasi nanti. Jadi keakuratan ini itu penting karena hasil keputusan itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari pendidikan tersebut. Yang kedua itu objektif. Pengambilan keputusan dalam fasilitas dan penilaian akreditasi dilakukan tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi atau subjektivitas. Keputusan ditetapkan berdasarkan fakta serta data-data yang tersedia secara nyata atau terverifikasi. Jadi hasilnya itu harus nyata, tidak boleh ada kayak penutupan-penutupan untuk dilakukan akreditasi agar berjalan dengan stabil dan harus transparan. Nah, di penjelasan transparan ini tuh proses pengambilan keputusan dalam fasilitas dan penilaian akreditasi itu dilakukan secara terbuka. Tidak boleh ada penutupan-penutupan. Harus standar dan mekanisme yang diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Jadi demikian, setiap pihak itu dapat memahami prosedur-prosedur apa yang digunakan. Dan yang terakhir itu akuntabel. Keputusan yang diambil dalam proses fasilitas dan penilaian akreditasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Jadi hal ini mewujudkan bahwa setiap tahapan dilakukan secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku. Jadi berdasarkan penjelasan di atas itu sistem penjaminan mutu eksternal itu merupakan mekanisme yang dilakukan oleh pihak di luar satuan pendidikan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan melalui proses penilaian yang terstruktur. Terus habis itu konsep mutu itu sendiri berkaitan dengan tingkat keunggulan suatu layanan atau produk yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Next ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan sistem penjaminan mutu eksternal. Di tujuan utama SPME itu ada 4, yakni itu meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kualitas pendidikan itu dapat melalui proses evaluasi atau akreditasi yang dilakukan oleh lembaga eksternal untuk memastikan mutu penyelenggara pendidikan itu dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Habis itu ada yang namanya akuntabel, menjamin akuntabel lembaga pendidikan. Jadi menjamin akuntabel lembaga pendidikan itu kepada masyarakat melalui transparan, harus tidak boleh ditutup-tutupi guna untuk melihat kepada masyarakat bahwa ini lembaga pendidikan kami begini-begini, jadi tidak boleh ditutup-tutupi. Untuk menilai yang ketiga itu menilai kesesuaian dengan standar nasional pendidikan. Jadi melalui menilai kesesuaian penyelenggaraan pendidikan itu dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur mutu. Jadi menilai standar nasional itu ada tolak ukurnya. Apakah itu termasuk standar mutu atau tidak. Yang terakhir itu tentang rekomendasi perbaikan. Jadi rekomendasi perbaikan ini tuh dapat digunakan sebagai dasar peningkatan mutu lembaga pendidikan secara berkelanjutan. Untuk jadi dari evaluasi akreditasi tadi itu dibuat perbaikan agar lebih baik ke depannya begitu. Terus ada juga itu dalam buku resmi pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi itu menjelaskan bahwa SPME itu bertujuan
untuk menentukan kelayakan program studi perguruan tinggi atau pendidikan. Jadi layak atau enggaknya itu ada di akreditasi tersebut. Terus menentukan kelayakan. Kelayakan itu maksudnya kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Nah, jadi kan sudah dijelaskan juga standar. Jadi akreditasi itu ada standar mutunya gitu. Jadi tidak boleh asal-asalan, tidak boleh kayak gak terstruktur, itu pasti tidak termasuk standar mutu begitu. Jadi dapat disimpulkan dari tujuan sistem penjaminan mutu eksternal itu tadi, eh, mekanisme penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi atau di pendidikan itu sangatlah penting karena proses penilaian akreditasi oleh lembaga di luar institusi. Jadi sistem ini itu tidak hanya berperan penting untuk mendorong peningkatan kualitas saja secara berkesinambungan, tetapi juga memastikan adanya tanggung jawab lembaga pendidikan kepada publik melalui keterbukaan hasil evaluasi. Tidak boleh ditutup-tutupi, harus transparan. Habis itu dari hasil evaluasi tadi, eh, penjaminan mutu eksternal itu harus mengukur kesesuaian pelaksanaan pendidikan dengan standar nasional yang berlaku. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi atau perbaikan yang dimanfaatkan sebagai acuan bagi lembaga pendidikan dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan mutu secara terus-menerus agar lebih baik ke depannya. Gitu. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu macam-macam lembaga SPME. Jadi di Indonesia, sistem penjaminan mutu eksternal itu sangat penting untuk menjaga kualitas pendidikan agar sesuai dengan standar nasional pendidikan. Hal ini telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menetapkan bahwa sistem penjaminan mutu internal dan eksternal itu digunakan untuk menjamin kualitas pendidikan yang tinggi. Menurut Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2002 tentang evaluasi sistem pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, Nomor 39 Tahun 2025, lembaga SPME dikategorikan menjadi 4. Yang pertama yaitu lembaga akreditasi pendidikan, yang di mana lembaga akreditasi ini adalah sebuah lembaga yang memiliki otoritas untuk menilai kelayakan suatu institusi pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan tersebut. Pedoman sistem ini menunjukkan bahwa akreditasi itu adalah proses evaluasi yang menyeluruh terhadap kelayakan perguruan tinggi dan program studi untuk menjamin kualitas secara eksternal. Contohnya seperti BAN PT perguruan tinggi dan BAN PTN pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, lembaga sertifikasi mutu pendidikan. Lembaga ini berfungsi memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi atau standar pendidikan tertentu kepada lembaga dan individu. Menurut Hanun Asroha, sertifikasi itu adalah bagian dari sistem penjaminan mutu yang berfungsi untuk memastikan bahwa suatu pihak telah memenuhi persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan. Salah satu contohnya adalah sertifikasi guru yang diberikan oleh program pendidikan profesi guru PPG dan sertifikasi ISO untuk manajemen kualitas institusi pendidikan. Yang ketiga, lembaga evaluasi eksternal pendidikan. Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja sekolah secara berkala. Tidak hanya administrasi saja, evaluasi ini juga mencakup beberapa aspek akademik dan manajerial. Menurut Bansin, dalam Jurnal Manajemen Pendidikan, evaluasi eksternal adalah prosedur penilaian yang dilakukan oleh pihak luar untuk memastikan bahwa sistem pendidikan beroperasi dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Salah satu contohnya yaitu Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan terakhir, Lembaga Pengawasan Mutu Pendidikan. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan agar tetap sesuai dengan peraturan dan standar mutu.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah itu bertanggung jawab untuk menjaga kualitas suatu pendidikan di seluruh negeri. Karena keberhasilan akreditasi ini didasarkan pada nilai kelayakan sebuah pendidikan tersebut. Contohnya yaitu Inspektorat Jenderal Kemendikbud dan Dinas Pendidikan. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, lembaga SPME terdiri dari berbagai jenis yang saling melengkapi, mulai dari akreditasi, sertifikasi, evaluasi, hingga pengawasan. Yang pembahasan yang keempat, peran dan fungsi BAN-PTM, Badan Akreditasi Nasional. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan. BAN-PTAM adalah Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Itu adalah sebuah lembaga independen yang diberi akreditasi untuk melakukan penilaian kualitas pendidikan secara eksternal. Salah satu tanggung jawab utama BAN-PTM dalam pelaksanaannya adalah melakukan akreditasi satuan pendidikan secara keseluruhan. Berbagai komponen penting terlibat dalam proses ini, termasuk sistem manajemen pendidikan, sistem manajemen pendidikan tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana. Dengan melakukan penilaian ini, BAN-PTAM dapat menjadi lembaga pendidikan yang dapat memenuhi standar pendidikan. Fungsi dan mekanisme kerja BAN-PTM. Fungsinya, BAN-PTM ini tidak hanya melakukan penilaian saja, tetapi mereka juga membantu mempertahankan serta meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. Hasil akreditasi ini dapat membantu lembaga pendidikan dalam memperbaiki dan mengembangkan diri. Sedangkan akreditasi ini sangat membantu, yang dimana akreditasi itu adalah alat evaluasi dan pendorong peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan mekanisme ini dilaksanakan secara sistematis melalui berbagai tahapan, seperti yang pertama yaitu mekanisme evaluasi diri oleh satuan pendidikan. Yang kedua, penilaian lapangan. Yang ketiga, validasi data. Dan yang terakhir, penetapan hasil akreditasi. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan metode ini, hasil akreditasi dapat diandalkan untuk menilai kualitas suatu lembaga pendidikan tersebut. Yang terakhir, dampak akreditasi BAN-PTM. Dampak negatif dari akreditasi dapat mencakup yang pertama, peningkatan beban administratif bagi lembaga. Yang kedua, penekanan pada persyaratan formal yang dapat mengorbankan fleksibilitas serta potensi fokus yang lebih besar pada pencapaian standar daripada inovasi pendidikan tersebut. Di kesimpulan yang pembahasan pertama itu, sistem penjaminan mutu eksternal itu adalah sistem penjaminan mutu yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pihak di luar satuan pendidikan melalui mekanisme akreditasi. Lanjut ke kesimpulan pembahasan yang kedua, itu SPME itu bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, menjamin anggota lembaga pendidikan, menilai kesesuaian penyelenggara pendidikan dengan standar nasional, serta memberikan rekomendasi dan perbaikan untuk kelanjutan yang berikutnya. Terus, kesimpulan pembahasan yang ketiga, lembaga SPME itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, lembaga akreditasi yang menilai kelayakan institusi pendidikan, lembaga sertifikasi yang memberikan pengakuan kompetensi, lembaga evaluasi eksternal yang menilai kinerja pendidikan secara berkala, serta memastikan penyelenggara pendidikan sesuai dengan standar mutu. Terus untuk kesimpulan yang terakhir, pembahasan yang terakhir itu, BAN-PTM itu berperan sebagai lembaga independen yang melakukan penilaian kelayakan satuan pendidikan melalui akreditasi. Fungsinya itu tidak hanya menilai, tetapi juga itu membantu meningkatkan mutu pendidikan melalui hasil akreditasi yang menjadi dasar perbaikan tersebut. Sekian saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.